Ibu Bapak sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan, mari kita merendahkan diri, kita berdoa. Ya Allah yang terbaik dalam kehidupan kami, Allah yang setia, memberkati kami dari segala apa yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya dalam kebersamaan persekutuan kami pada saat ini, yang kami akan bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan hadir memberkati kami semua. Khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, dengan akal budi, hikmat, kemampuan, kebijaksanaan Tuhan mampukan hamba-Mu ini menyampaikan firman ini dengan baik, sehingga sejenak jemaat-Mu boleh mengerti, memahami, mendasarkan firman ini dalam hidup dan kehidupan mereka setiap hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan baik kita pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama atau pasal yang ke-1 ya. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-17. Dengan perikop di sana adalah pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah ya, tidak, dan tunggu ya. Ya, tidak, dan tunggu. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ilustrasi untuk kita pada saat ini ya. Sangat tidak menyenangkan Ibu Bapak ketika kita berada di tengah kekacauan lalu lintas pada sore hari yang gelap, dan ketika itu juga hujan deras terjadi ya. Nah, lampu pengatur jalan lalu lintas itu tidak berfungsi pada saat itu. Entah apa kerusakan yang mengakibatkan lampu merah itu menyala hijau terus ya. Nah, kemacetan itu tidak terhindar ya. Suara klakson bahkan teriakan semakin keras terdengar dari orang-orang yang berada dalam kemacetan tersebut. Nah, para pengendara tidak sabar dan mengabaikan polisi yang berusaha pada saat itu mengatur lalu lintas ya, agar bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan normal pada saat itu. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah, lampu pengatur lalu lintas tadi mengingatkan kita atau mengingatkan saya bagaimana ada jawaban doa dari Tuhan ya. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang hidup benar menurut segala perintah bahkan ketetapan Tuhan ya, sangatlah wajar jika Zakaria dan Elisabet berharap agar Tuhan memberikan anak sebagai jawaban dari doa mereka. Walaupun rasanya mustahil ya. Justru pada masa tua mereka pada saat itu, Zakaria dan Elisabet menerima jawaban doa mereka, yaitu mereka mendapat seorang anak. Nah, Tuhan pada saat itu memberikan anak itu bagi Zakaria dan Elisabet bukan semata-mata agar mereka bersuka cita, bukan semata-mata agar mereka bahagia pada saat itu ya. Akan tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar di luar dari impian mereka, di luar dari pemikiran mereka pada saat itu ya. Anak dalam kandungan Elisabet akan dipakai oleh Tuhan ya, untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Sang Mesias tersebut. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jawaban doa tidak tergantung pada seberapa kita layak di hadapan Tuhan. Karena pada hakikatnya kita tidak pernah cukup layak di hadapan Tuhan, karena kita manusia yang berdosa, manusia yang memiliki banyak kekurangan, keterbatasan, dan lain sebagainya. Nah, jawaban doa juga bukan karena kita berhak menerima imbalan atau jasa kita kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi jemaatnya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ada saatnya Ia menyatakan lampu hijau dan menjawab ya dalam kehidupan kita. Dan ada kalanya juga Ia memberikan lampu merah ya, agar Ia menjawab tidak untuk sementara dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian ada kalanya juga Ia menyalakan lampu kuning
sebagai jawaban tunggu untuk kita. Jadi Tuhan berikan baik kita ya, tidak, dan tunggu. Kita boleh menerima itu dengan baik. Menerima bagian jawaban doa itu dengan penuh kedewasaan. Karena segala sesuatu yang kita minta dengan iman, Tuhan akan tunjukkan secara luar biasa dalam hidup kita. Tuhan menjawab doa kita bukan menurut kelayakan kita, melainkan menurut kemurahan hati dan kebijaksanaannya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Ibarat lampu lalu lintas di jalanan tadi, mengingatkan kami bahwa Tuhan boleh menyatakan jawaban ya, tidak, dan tunggu untuk kami. Untuk kami tetap bersabar, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Agar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami andalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, segala sesuatu yang kami minta dengan iman kami kepada Tuhan, Tuhan akan penuhi dengan kasih yang luar biasa. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin.